informasi dari pihak kepolisian dan informasi dari Front Pembela Islam. Informasi dari pihak kepolisian mengatakan tidak bisa menyebutkan ada sebuah mobil Land Cruiser hitam yang datang ke lokasi, tidak dijelaskan siapa pengemudinya, siapa orang yang turun memberikan instruksi-instruksi, bahkan nomor mobil polisi Land Cruiser itu pun tidak diketahui. Jadi kepercayaan diri dari mereka sendiri yang mungkin merasa di-backingi dan dilindungi oleh instansi-instansi yang mereka ikuti, karena negara khusus sebenarnya nggak melindungi mereka. Iya, nggak. Gawat, sudah terungkap perwira di mobil Land Cruiser di Tol Cikampek adalah Fadil Imran dan Dudung Abdurrahman. Ini kerja-kerja yang sungguh-sungguh sangat memprihatinkan kalau tidak membuat marah publik gitu ya. Dan ternyata justru ini dari Tempo, majalah koran Tempo, ini diungkap komandan yang memimpin operasi pengejaran Rizik dan pengawalnya adalah Kepala Subdirektorat Reserse Mobil Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Hendik Hussein. Aduh, Tempo bisa tahu namanya orang yang memberikan perintah-perintah dari mobil Land Cruiser itu, karena saksi mengatakan tidak lama dari setelah peristiwa penembakan itu ada mobil Land Cruiser datang, kemudian turun seorang laki-laki klinis memberikan instruksi-instruksi, perintah-perintah. Setelah itu dia kumpulkan semua petugas di lapangan dan mereka kayak tim voli yang baru memasukkan bola smash, hore itu apalah gitu. Negara nggak ngebuka ruang nggak ngejamin mereka untuk dilindungi. Akhirnya dia ngebuka ruang bagaimana ketika mereka seolah dilindungi tapi dimanfaatkan juga, dibina dan diawasi. Nah, yang menjadi bahaya, mereka nggak akan punya kontrol atas itu ketika mereka sudah bergabung. Peristiwa KM50 tidak boleh dan tidak bisa dilupakan. Pelanggaran HAM berat aparat atas kader atau aktivis umat Islam ini harus diusut tuntas. Proses hukum yang dijalankan waktu lalu hanya dianggap main-main, pelecehan sekaligus pembodohan. Menjadi monumen dari sebuah dagelan hukum. Jangankan terbongkar siapa aktor intelektualnya, pelaku pembantaian yang sesungguhnya saja masih disembunyikan. Yang tampil ke permukaan adalah pelaku buatan yang kemudian dibebaskan oleh hukum. Keenam syuhada itu merupakan korban dari sebuah operasi pembunuhan politik sambil menjinjing barang bukti berupa 2 pistol. Fadil Imran berakting mencoba untuk meyakinkan. Dengan tersangka di pengadilan adalah petugas, maka terbukti bahwa Fadil Imran melakukan tindak pidana obstruction of justice. Komnas HAM sendiri telah merekomendasi agar diusut status kepemilikan pistol atau senjata api tersebut. Fadil Imran sebagai Kapolda seharusnya menjalankan rekomendasi Komnas HAM dan hal itu tidak dilakukan secara konsisten, lalu diambil alih Bareskrim. Ada 2 hutang besar penyidikan atas dasar rekomendasi Komnas HAM, yaitu pengusutan kepemilikan senjata api dan pengungkapan penumpang 2 mobil yang ikut membuntuti, bahkan menembak. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat dengar dapat bersama Komisi 3 DPR telah berjanji akan membuka kembali kasus KM50 jika ada bukti baru atau novum. Novum itu kini telah ditemukan. Perusak CCTV di KM50 adalah tim yang dipimpin Acai atau AKBP Ari Cahyanugraha, seorang polisi yang perannya terkuak dalam persidangan kasus Sambo. Ini objek penyelidikan dan penyidikan baru. Kemudian bukti baru ditemukan pula dalam persidangan Habib Bahar Smith di Bandung mengenai kondisi jenazah saat dimandikan yang mengindikasikan bahwa telah terjadi penyiksaan pada korban sebelum para korban ditembak mati. Artinya, keenam syuhada tidak dibunuh di dalam mobil. Novum lain adalah pengakuan sopir mobil derek yang menyatakan di KM51 tidak ada peristiwa apa-apa, mobil yang didalihkan di dalamnya telah terjadi penembakan ternyata bergerak normal-normal saja. Tidak terlihat tanda-tanda insiden.